Pada kesempatan video kali ini, saya Vito Alvarel dengan NPM 251000139 akan mempresentasikan PowerPoint yang diberikan oleh Pak Subelo dengan judul Transformasi Hukum Perdata Nasional melalui Pembaruan Hukum Perikatan. Pada poin pertama, hukum. Hukum adalah cerminan peradaban. Hukum perdata, khususnya hukum perikatan, adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata adalah warisan kolonial yang usianya hampir 2 abad. Sejak zaman kolonial, hukum perikatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, khususnya dalam bentuk Burgerlijk Wetboek atau yang disingkat BW, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata yang disahkan pada tahun 1847. Kemudian sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, adanya kekosongan hukum yang harus segera diantisipasi. Karena itu dengan peniadaan penggolongan sebagaimana pasal 131, pasal 163 in this Stats Regulating, serta melalui pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUHP Perdata tetap berlaku agar kehidupan hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat tidak terhenti. BW atau KUHP Perdata mengatur berbagai hal mengenai perikatan, baik yang berhubungan dengan kontrak, ganti rugi, serta hubungan antar kreditur dan debitur. Kemudian hukum perikatan ini menjadi acuan bagi sistem hukum perdata di Indonesia. Meskipun telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang terus berkembang. Burgerlijk Wetboek tidak dirancang untuk seluruh penduduk Hindia Belanda, melainkan hanya untuk golongan Eropa dan Timur Asing. Sementara bagi pribumi berlaku sistem hukum yang berbeda, yakni hukum adat. Kemudian hukum perikatan yang out of date menciptakan risiko ketidakpastian hukum dalam menghadapi dinamika abad 21. Perkembangan teknologi era digital dan transaksi lintas batas telah melahirkan bentuk-bentuk kontrak dan perikatan baru, seperti e-commerce, badan hukum perlindungan data pribadi, dan skema pembiayaan inovatif yang seringkali tidak terakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum lama. Kondisi ini menimbulkan 2 tantangan besar. Yang pertama, ketidakpastian hukum. Kurangnya regulasi yang adaptif membuat sengketa modern sulit diselesaikan dengan adil dan efisien, menghambat iklim investasi dan bisnis. Kemudian, yang kedua, ada kesenjangan keadilan. Norma-norma lama gagal memberikan perlindungan memadai bagi pihak yang lebih lemah, terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital. Oleh karena itu, pembaruan hukum perikatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keniscayaan konstitusional dan kebutuhan ekonomi bangsa. Kemudian, ada konferensi nasional ini di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat dan memodernisasi substansi hukum perdata Indonesia. Diskusi dan sinergi antar akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan seperti yang kita lakukan hari ini adalah kunci untuk mewujudkan kebijakan hukum nasional yang responsif terhadap dinamika zaman. Berikut adalah beberapa isu krusial yang perlu menjadi perhatian mengenai hukum keperdataan. Di antara lain, yang pertama adalah pembaruan hukum perikatan. Perkembangan global menuntut kita untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional seperti yang terdapat dalam UNIDROIT Principle of International Commercial Contract atau yang disingkat UPICC. Kemudian, poin kedua, akomodasi hukum perdata Islam. Dalam penyusunan perikatan nasional, penting sekali untuk memastikan asas-asas hukum perikatan Islam terakomodasi dan disinkronkan, karena prinsip-prinsip syariah sebenarnya dapat diakui dan menyesuaikan sepanjang tidak melanggar larangan seperti gahar, maisir, riba, dan haram. Kemudian kita harus menghindari kesan bahwa semua hukum perikatan hanya bersumber dari hukum barat. Sejak diberlakukannya sejumlah ketentuan dalam KUHP Perdata, sudah banyak yang tidak berlaku lagi. Ada yang dicabut oleh peraturan perundang-undangan nasional, ada pula yang disisihkan oleh putusan hakim melalui jurisprudensi. Akibatnya, kini hukum perdata kita tersebar dalam berbagai aturan, tidak lagi utuh dalam satu kitab. Munculnya pendekatan-pendekatan hukum, termasuk hukum ekonomi syariah yang diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai respon atas berbagai persoalan keperdataan yang muncul di masyarakat.
telah memberikan warna dalam pengaturan hukum perdata di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa hingga kini KUHP Perdata masih dijadikan rujukan utama yang bersifat mengikat. Sebuah fakta yang menegaskan betapa pentingnya segera menghadirkan hukum perdata nasional yang benar-benar lahir dari nilai, budaya, dan aspirasi bangsa Indonesia. Karena itu, pembaruan KUHP Perdata harus berangkat dari paradigma baru yang mampu menjawab tantangan era digital dan globalisasi, sekaligus mengintegrasikan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan begitu, hukum perdata tidak hanya modern dan relevan, tetapi juga adaptif di tingkat global. Selain pembaruan hukum perikatan, kita juga dihadapkan pada tantangan lain, yaitu yang pertama ada harmonisasi hukum perdata adat, di mana hukum adat bersifat dinamis mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang seringkali mengedepankan hukum bersifat restitutif. Yang kedua, sinkronisasi peraturan lintas bidang, di mana terdapat masalah ketidaksinkronan dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan arbitrase. Yang ketiga, perlindungan anak dan perempuan, yang dalam persoalan hukum keluarga dan adat, isu perlindungan hak anak dan perempuan harus menjadi fokus utama, mengingat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Saat ini pemerintah telah berupaya melakukan pembaharuan terhadap berbagai warisan hukum kolonial. Kitab kodifikasi, baik hukum pidana maupun perdata, tengah diupayakan pembaruannya, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengingatkan kita bahwa perubahan besar tidak pernah tercapai secara instan. Ia merupakan buah dari perjalanan panjang jerih payah anak bangsa dalam melakukan rekodifikasi, mengharmonisasi materi yang sebelumnya tercecer di berbagai peraturan, dan akhirnya merangkainya kembali dalam satu kitab hukum pidana nasional yang baru. Di tengah urgensi pembaruan hukum perdata, tantangan utama yang kita hadapi adalah bagaimana titik keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. KUHP Perdata tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga merefleksikan identitas hukum Indonesia, terlebih kearifan lokal bangsa Indonesia yang termanifestasikan dalam berbagai hukum adat yang tersebar seluruh bumi Nusantara. Pembaruan hukum perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi fondasi hukum nasional, sekaligus membuka ruang kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks inilah, penelaan atas fitur-fitur unggulan KUHP Perdata menjadi penting. Tidak dapat dipungkiri, kitab ini telah memberikan fondasi yang kokoh bagi praktikum hukum perdata di Indonesia. Fondasi tersebut kini perlu disesuaikan di dinamika zaman, sehingga hukum perdata kita tidak tertinggal, melainkan berkembang menjadi sistem yang lebih modern, relevan, dan mencerminkan jati diri bangsa ini. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.